sedikit mengevaluasi ya, dari kampung ke kampung bicara, karena kita daerah. Saat ini kan mereka milenial ini sistem IT-nya mereka sudah menguasai. Jadi jam terbang mereka ini nampaknya sudah tidak diragukan lagi. Hanya saja kepiawaian mereka untuk bisa mendapatkan simpati mereka terhadap masyarakat itu, bahasa tebal pesonanya tergantung individunya. Nah, kira-kira untuk saat ini kalau mereka memainkan ini kan arahannya kan banyak kampung ke kampung. Tapi menurut sudut pandang yang efektif yang bagaimana sih? Ya. Iya, Pak, sedikit Pak, Anda ini kan juga mantan politik ya, artinya karakter Anda di politik itu cukup besar dulu. Tapi entah sekarang Anda masih berpolitik atau tidak, saya tidak tahu itu. Tapi kita melihat yang saat ini pada booming ya, negara kita ini sudah mulai mempersiapkan di dalam pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu kan tidak terlepas dari petinggi atas. Untuk RI 1, para gubernur, para bupati, dan anggota DPR. Nah, kalau menurut sudut Anda, pesta demokrasi kita ini untuk tahun 2024 ini kelihatannya bagaimana sih? Ya, terima kasih topik mancing-mancing ini. Ya, saya secara pribadi dibesarkan oleh politik. Saya menjadi pejabat daerah, bukan itu karena politik. Jadi, hati saya sampai hari ini masih juga orang politik. Tapi mungkin karena politik ini kan harus punya perhitungan yang matang dan masak, sehingga politik tidak bisa dipaksakan. Mungkin saat sekarang kita belum siap, belum tentu kita tidak mau terjun ke politik, tapi kita mengambil momen, membaca kesempatan, membaca peluang, bagaimana peluangnya itu ada atau tidak. Nah, kalau itu nanti sudah menurut penilaian kita itu ada, pasti seorang politik akan turun ke gelanggang. Nah, bicara masalah politik nasional, politik daerah, ini tentunya politik itu selalu ada hierarki. Dalam perpolitikan ada pejabat Dewan Pimpinan Pusat, ada pejabat Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1, ada pejabat Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2 sampai kepada kecamatan. Nah, hierarki ini masing-masing juga memiliki tanggung jawab. DPP secara keseluruhan mengurusi terkait dengan apa yang menjadi masuk dalam ranah politik, seperti bagaimana menjelang pemilihan legislatif secara nasional, bagaimana menjelang pemilihan presiden, bagaimana nanti menjelang pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Ya, saya berharap hangatnya politik di pusat tetapi tetap sejuk di daerah. Nah, itu yang penting gitu. Harapan kita gitu, jangan sampai nanti ikut hangat di sana, kita bolehlah hangat tetapi tetap sejuk. Iya. Tapi Kalimantan saya ngakui dong, yang selama kita pernah dilahirkan di Kalimantan tetap sejuk, adem. Harapan kita gitu Pak Taufik. Saya sendiri berharap bahwa politik itu adalah sebuah gagasan. Gagasan ini tidak perlu harus berpanas-panasan. Tapi bagaimana gagasan itu diperdebatkan bukan untuk mencari siapa yang benar, tetapi perdebatan itu akan memunculkan ide. Nah, ide ini akan menjadi akomodasi siapa nanti akan menjadi pucuk pimpinan kekuasaan, ini bisa mengetahui bahwa aspirasi masyarakat di sebuah daerah itu banyak sekali. Nah, artinya ini bisa menjadi sebuah pemikiran untuk menyatukan sebuah visi dan misi pejabat eksekutif maupun legislatif nanti yang terpilih. Nah, oke, kalau kita bicara daerah, itu bicara nasional ya, pusat ya. Artinya hidup pikuk kita banyak melihat di tayangan-tayangan yang berjalan itu ya. Tapi saat ini kita melihat di daerah. Di daerah ini kan kelihatannya nggak terlalu hangat, adem, sejuk. Nah, kalau melihat dari kesejukan ini, stamina politiknya sampai sejauh mana? Ya, kan masing-masing partai politik maupun para pejuang politik, ya saya katakan pejuang politik, mungkin calon anggota legislatif
calon anggota atau calon kepala daerah ini kan punya strategi masing-masing. Nah, kita bersyukur nih di era yang sekarang ini politik itu sudah bisa ditonton oleh semua orang. Apa yang terjadi di pusat tuh hari ini bisa kita lihat. Sehingga edukasi tentang politik itu bisa diterima masyarakat secara luas. Nah, termasuk di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan di Kota Waringin Barat ini saya melihat kedewasaan politik kita cukup bagus. Ya, kedewasaan politik kita bagus, dan ini saya berharap bisa dijaga sampai nanti menjelang pesta demokrasi, karena ini pestanya rakyat. Pestanya rakyat. Kembali lagi saya sampaikan bahwa pesta demokrasi ini dijadikan adalah pesta adu gagasan. Jadi bukan adu kekuatan, bukan juga adu sebuah kompetisi yang tidak sehat, tapi dijadikan adu gagasan untuk membangun daerah ini ke depan menjadi lebih baik. Nah, gagasan itu tentunya semua orang punya. Nah, inilah yang harus bagaimana kita menarik masyarakat untuk mengikuti atau tertarik dengan gagasan kita atau gagasan masing-masing partai politik maupun gagasan para pejuang partai politik. Tapi saya lihat ya, saat ini khusus di Kota Waringin Barat, ini sudah mulai milenial ini aksinya sudah lebih mapan dia, karena mereka mungkin doktrin untuk wawasan SDM-nya itu sudah luar biasa, sehingga bersaing ketat ini. Nah, menurut sudut pandang Anda sendiri itu kalangan milenial itu kalangan dari mana aja? Ya, ini yang harus mungkin para politisi-politisi yang umurnya agak sedikit tua kayak gitu. Ini memang harus benar-benar bisa Ekstra ketat. Iya, ekstra ketat. Karena dari beberapa sumber yang saya baca bahwa milenial ini jumlahnya hampir 54%. Ya, dari beberapa sumber yang saya baca. Artinya ini hampir separuh ini penduduk di Indonesia ini milenial isinya. Nah, Dinominasi ya, termasuk juga kalau kita melihat daftar calon sementara calon anggota DPR ini, saya lihat milenial ini cukup banyak. Dan saya lihat kapasitasnya juga cukup bagus-bagus. Nah, mungkin sudah saatnya, karena di beberapa negara juga sudah banyak muncul pemimpin-pemimpin muda. Dunia juga ada. Perdana Menteri Kanada muda, masuk Perdana Inggris juga masih cukup muda, Prancis juga cukup muda. Nah, ini tidak akan menghilami milenial-milenial kita. Nah, yang harus diingat oleh milenial ini, pada saat Anda nanti diberikan kesempatan untuk mengambil estafet kepemimpinan, tunjukkan bahwa kemampuan saudara-saudara yang milenial ini memang sudah tepat untuk diberikan mandat gitu. Nah, tapi kalau kita melihat ya, oke lah, kalau itu mungkin dalam sistem penempaan wawasan mereka sudah tidak dilakukan ya, karena mereka tidak terlepas kalangan mereka tuh kebanyakan terbaca semua ya. Nah, namun hal yang ini kenapa bisa tertarik Anda untuk bisa duduk dalam posisi sebagai perwakilan rakyat? Apa sih yang menjadi salah satu pemikirannya? Padahal kan enggak dari dulu gitu. Kok kenapa bisa saat ini yang mereka banyak mendominasi? Padahal kan kalau dibandingkan dari dulu-dulu kan, mungkin kacamata sebagai wakil rakyat akan terukur. Bagaimana ukuran yang milenial? Nah, sekarang kan kalau kita melihat di DPR itu kan 5 tahun berjalan lah, artinya milenialnya kurang. Nah, kenapa saat ini milenial terpanggil? Apa sih yang menjadi dasar kalau menurut sudut pandang Anda? Dunia digitalisasi, Bang Taufik. Dunia ini cukup luas, cukup besar. Tapi begitu masuk kepada era digitalisasi, orang yang di pedesaan bisa melihat yang jauh di sana. Bagaimana itu perkembangan demokrasi di Amerika, bagaimana perkembangan demokrasi di Inggris, bagaimana perkembangan demokrasi di Eropa, bagaimana di Afrika, bagaimana di Asia. Berbeda dengan zaman-zaman, maaf Bang Taufik waktu masih muda, dunia digital belum sebegitu canggihnya, sehingga kita hanya kadang-kadang menunggu berita dari sebuah eksemplar koran atau kertas yang kita baca. Sekarang terjadi 1 menit di Amerika, kita bisa lihat sekarang, dan inilah yang harus kita syukuri dan harus kita pahami mengapa tumbuh sekali generasi-generasi muda ini
juga aktif dalam perpolitikan atau percaturan perpolitikan di Indonesia. Karena mereka bisa melihat bagaimana seorang muda Macron bisa menjadi Perdana Menteri. Bagaimana seorang Perdana Menteri di salah satu negara yang cukup muda. Nah, ini kan sebuah inspirasi. Di Indonesia sendiri sudah banyak kepala-kepala daerah yang usianya cukup muda. Bahkan menteri-menteri pembantu presiden juga ada yang cukup muda. Ini inspiratif yang positif dan kita harus berikan dukungan itu kepada mereka. Artinya yang muda sudah bisa kita berikan kepercayaan, yang tua pun masih bisa. Kompetisi inilah yang nanti akan ditawarkan kepada mereka atau disuguhkan kepada mereka, kepada pemilih mau memilih yang mana. Oke.